Abu Panton, Tengku Ibrahim Bardan, tahun 1945 sampai tahun 2013. Abu Panton merupakan seorang ulama yang sangat menguasai ilmu fikih. Abu Panton terlahir di Seuneudon, Aceh Utara pada tahun 1945. Abu Panton bernama aslinya adalah Tengku Ibrahim ben Tengku Bardan. Selain Abu Panton, di Seuneudon lahir banyak para ulama karismatik Aceh seperti Abu Syihabuddin Syah Kemala, Abu Seriget, Abu Karimuddin Alwebili dan para ulama lainnya. Abu Panton semenjak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki daya nalar yang tinggi. Mengawali masa belajarnya, Abu Panton berguru langsung kepada ayahnya Tengku Bardan yang juga seorang tengku dan alim. Kemudian mulailah beliau memasuki sekolah umum di desanya. Dalam masa belajarnya yang baru beberapa tahun, terjadilah konflik di tahun 1953 di mana para belajar tidak bisa belajar secara normal. Hanya beberapa tahun beliau berada di sekolah dasar, karena suasana konflik yang belum mereda, Abu Panton kemudian memilih belajar di kampung halamannya. Memasuki usia 15 tahun, tepatnya tahun 1960 mulailah Abu Panton merantau untuk menimba ilmu pengetahuan agama di berbagai dayah, diawali dengan dayah Aron yang dipimpin oleh Abi Syafi'i Aron yang merupakan menantu Abu Hasbalah Menasah Kumbang. Beliau mulai serius mempelajari kitab-kitab. Selama 2 tahun beliau menetap di dayah tersebut belajar dengan tekun dan penuh semangat. Merasa masih dangkal ilmunya, Abu Panton kemudian melanjutkan pengajiannya ke dayah Idicut di mana beliau telah mampu menguasai ilmu pada derajat sanawiyah dan telah mulai masuk ke derajat aliyah. Di dayah Idicut Abu Panton hanya menetap sekitar 2 tahun. Setelah sekitar 5 tahun beliau belajar di dayah-dayah tersebut, tepatnya di tahun 1965 Abu Panton berguru langsung kepada seorang ulama yaitu Abu Abdul Aziz Samalanga atau yang dikenal dengan sebutan Abon Samalanga. Abu Panton muda adalah pribadi yang cerdik dan pintar, karena telah belajar di beberapa dayah sebelumnya, beliau tidak lama berada di kelas 5 dan 6. Melihat kemajuan ilmunya yang pesat, maka Abu Panton pun dimasukkan ke kelas yang langsung diajarkan oleh Abon Samalanga di mana sebelumnya beliau belajar di kelas Abon Tepin Raya dan kelasnya Dewan Guru Senior Dayah Mudi Mesra. Adapun Dewan Guru Senior seperti Abu Kasim TB, Abu Kutakrueng, Abon Tepin Raya, Abu Daud Lueng Angen dan para ulama lainnya. Sedangkan yang mengaji di kelas Abon adalah semua Dewan Guru Senior yang telah mulai mengajar di Mudi Mesra Samalanga. Abu Panton langsung diberikan kelas untuk mengajar oleh Abon Samalanga. Sehingga di antara murid-murid Abon yang kemudian menjadi ulama karismatik Aceh adalah Abu Mudi Samalanga dan Walid Nuruzahri Samalanga dan para ulama lainnya. Disebutkan, semasa mengajar malam untuk santri kelas 5, Abu Panton sangat rajin mutalaah kitab hingga larut malam. Disebutkan dalam sebuah cerita yang disampaikan langsung oleh Abu Panton pada Hail Abon Samalanga, pertemuan Hail terakhir yang beliau ikuti karena tidak lama setelahnya beliau wafat. Pernah di suatu malam kata beliau, ketika sedang mutalaah sebuah kitab yang mengupas berbagai mazhab tentang pembahasan nikah terkhusus mengenai bab talak. Maka saking mengantuk tertidurlah Abu Panton dengan kitab yang masih di tangan beliau dan diletakkan di dadanya. Abon Samalanga kemudian telah duduk di samping Abu Panton yang tertidur. Tengah malam Abu Panton terbangun dan melihat ada gurunya duduk di samping beliau seraya bertanya mengenai kitab apa yang sedang dimutalaah. Maka Abu Panton menyebut nama kitab tersebut dan menyebutkan pula pendapat yang ada di dalam kitab tersebut tentang hal yang sedang dibacanya. Ketika mendengar ucapan Abu Panton, mulailah Abon Samalanga yang alim besar itu menjelaskan pandangan dan penjelasan sebenarnya mengenai persoalan yang sedang dibahas hingga sampai ke penjelasan yang Abu Panton belum mampu mencernanya ketika itu. Kesimpulan Abon Samalanga bahwa pendapat pengarang tersebut keliru. Setelah peristiwa malam tersebut, puluhan tahun sesudahnya setelah selesai mengaji selama 10 tahun belajar dan mengajar di Dayah Mudi Mesra, dan setelah berkiprah menjadi ulama dan pimpinan Dayah Malikusaleh Panton, suatu hari seraya bertanya mengenai kitab apa yang sedang dimutalaah,
maka Abu Panton menyebut nama kitab tersebut dan menyebutkan pula pendapat yang ada di dalam kitab tersebut tentang hal yang sedang dibacanya. Ketika mendengar ucapan Abu Panton, mulailah Abon Samalanga yang alim besar itu menjelaskan pandangan dan penjelasan sebenarnya mengenai persoalan yang sedang dibahas hingga sampai ke penjelasan yang Abu Panton belum mampu mencernanya ketika itu. Kesimpulan Abon Samalanga bahwa pendapat pengarang tersebut keliru. Setelah peristiwa malam tersebut, puluhan tahun sesudahnya setelah selesai mengaji selama 10 tahun belajar dan mengajar di Dayah Mudi Mesra, dan setelah berkiprah menjadi ulama dan pimpinan Dayah Malikusaleh Panton, suatu hari berangkatlah Abu Panton untuk melaksanakan ibadah haji. Dan setelah pelaksanaan haji, beliau sengaja singgah di beberapa toko kitab untuk membeli beberapa kitab yang penting sebagai rujukan. Maka tertariklah beliau dengan sebuah kitab yang berjudul Kitab Zurqani, yang merupakan ulasan untuk salah satu kitab dalam mazhab Imam Malik. Maka karena keingintahuan Abu Panton beliau membaca di bab talak, dan betapa terkejut bahwa apa yang beliau baca dalam kitab Zurqani sama persis seperti yang dijelaskan oleh gurunya Abon Samalanga puluhan tahun yang lalu sebelum beliau menjadi seorang ulama dan pimpinan pesantren. Kehadiran Abu Panton dalam iklim Aceh juga sangat penting, mengingat beliau merupakan seorang ulama yang memiliki ide-ide yang cemerlang untuk kemaslahatan umat. Para ulama Aceh umumnya melihat Abu Panton sebagai sosok dan figur ulama yang senantiasa menghadirkan solusi dalam banyak hal. Sehingga tidak mengherankan bila semasa hidupnya Abu Panton selalu diminta pandangannya dalam banyak hal dalam mengambil kebijakan pemerintah. Maka para pejabat, politisi, pimpinan ormas dan masyarakat luas dari berbagai lapisan sering datang ke Abu Panton untuk bertanya banyak hal mengenai solusi yang harus diambil. Karena begitu banyak ide, beliau merupakan seorang ulama yang memiliki ide-ide yang cemerlang untuk kemaslahatan umat. Para ulama Aceh umumnya melihat Abu Panton sebagai sosok dan figur ulama yang senantiasa menghadirkan solusi dalam banyak hal. Sehingga tidak mengherankan bila semasa hidupnya Abu Panton selalu diminta pandangannya dalam banyak hal dalam mengambil kebijakan pemerintah. Maka para pejabat, politisi, pimpinan ormas dan masyarakat luas dari berbagai lapisan sering datang ke Abu Panton untuk bertanya banyak hal mengenai solusi yang harus diambil. Karena begitu banyak ide dalam penyelesaian berbagai konflik, sehingga pikiran-pikiran cemerlang tersebut telah dibukukan dalam judul Resolusi Konflik dalam Islam, sebuah buku yang ditulis oleh para cendekia dari pikiran sang ulama yang bijaksana. Setelah berbagai kiprah yang luas untuk masyarakat Aceh yang dilakukan oleh Abu Panton dalam berbagai bidang dengan segenap pengabdian yang tulus, maka wafatlah beliau di tahun 2013. Kehilangan yang nyata dan tidak tergantikan adalah wafatnya para ulama. Meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan, dan sebuah kebocoran yang tak bisa ditambal. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagi saya daripada meninggalnya satu orang ulama.